Selamat siang dan apa kabar? Luar biasa. Masih tetap semangat tentunya ya. Kita ketemu kembali di minggu kedua ya, bulan November. Di bulan September. Tema bulanan kita di September ini adalah personal relationship. Jadi ini bicara mengenai hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan tema mingguan, jadi minggu ini tema kita adalah perjumpaan pribadi. Apa boleh sama-sama kita katakan? Perjumpaan pribadi. Saya enggak tahu apa yang sedang saudara alami, tapi tentu saudara sepakat sama saya bahwa ketenangan di akhir zaman ini menjadi sepertinya barang langka. Menurut saya melihat ada banyak sekali orang yang sedang dilanda kegelisahan, ketakutan dan kebingungan. Bahkan kalau kita lihat ada orang yang bisa lari ke obat penenang untuk mereka bisa tenang. Dan tidak jarang orang lari ke narkoba. Kenapa mereka lari ke narkoba? Karena mereka ketika mengkonsumsi narkoba, mereka merasa tenang. Dan sadarkah saudara bahwa inilah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan sangat bisa dipahami. Mengapa kita lihat ada banyak orang percaya hidup dalam kegelisahan? Karena memang dunia sedang dilanda tekanan, kesulitan yang memang sangat berat. Saudara setuju dengan saya? Pernahkah kita pahami bahwa kita gak bisa hidup dengan iman tahun 80-an, tahun 90-an. Ada beberapa teman pengusaha saya bilang begini, cari uang gak segampang dulu. Persaingan begitu semakin berat. Kita harus bersaing dengan orang-orang yang gak ada badan usaha, tapi mereka bisa jualan. Mereka bisa berjualan di TikTok, mereka bisa jualan di Instagram, berbagai media platform mereka bisa jualan. Persaingan semakin edan, dia ngomong begitu sama saya. Nah waktu saya persiapkan ini, saya teringat kejadian 2 minggu yang lalu. Satu hari, saya sampai di kantor. Lalu istri saya WhatsApp, saya terima WhatsApp. Dia bilang begini, kayaknya kenal deh, ini dompet siapa ya? Sambil bercanda. Saya sadar saya ketinggalan dompet. Terus saya bilang begini, oke mam, disimpan aja. Singkat cerita pulang kantor. Saya harus melewati gerbang tol. Waktu saya melewati gerbang tol, saya tap kartu elektronik saya. Muncul screennya bilang begini, saldo Anda kurang. Nggak ngomong tapi ada tulisan, saldo Anda kurang. Panik gak saudara? Panik jujur. Saya panik karena dompet saya ketinggalan. Di dompet saya ada satu kartu elektronik yang emergency, cadangan, selalu ada dana. Ketinggalan. Terus kepikiran saya gini, saya perlu uang tunai. Untuk saya minta tolong orang di belakang. Rogolah saya di situ. Dompetnya nggak ada. Rogolah saya di situ uang parkir. 2.000, dapat. 15.000, lumayan. Saya buka pintu, begitu saya mau keluar, pintunya dekat sama readernya. Jadi ruang keluar saya sempit. Tapi saya paksa keluar. Panik saudara. Saya paksa keluar sambil tahan napas. Untung kurus, keluar. Keluar saya lari ke belakang. Saya bilang gini, Pak tolong saya kehabisan saldo. Ini uangnya saya bisa pinjam gak kartu? Saya sebut aja kartu flash. Terus dia kasih kartunya. Saya lari ke depan, saya langsung tap, gate-nya kebuka, saya berlari lagi ke belakang, pulangin Pak terima kasih, masuk lagi ke ruang sempit, set, masuk, duduk, jalan mobil saya. Belum sampai rumah, tiba-tiba Tuhan ingatkan begini, Her, kamu gitu aja panik, itu baru kejadian sederhana. Bukankah kehidupan kita seperti itu? Kita akan sangat panik ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang kita tidak pernah pikirkan. Baru kejadian sederhana loh. Sampai di rumah, duduk, udah rada tenang. Tiba-tiba saya keingatan begini. Kenapa juga saya nggak top up kartu flash itu dari handphone saya? Itu kan urusan detik.
beres masalahnya. Tapi kenapa saya panik? Ketika saya panik, saya nggak melihat jalan keluar. Ketika kita panik, jalan keluar di depan mata yang Tuhan siapkan pun kita nggak lihat. Betul saudara? Jadi betapa pentingnya ketenangan di hari-hari ini. Itulah pengalaman saya. Nah, Tuhan ingatkan saya satu ayat yang sangat terkenal. Saudara tentu tahu, Mazmur 62 ayat 2. Firman Tuhan ternyata bilang begini, kalau saudara butuh ketenangan, solusinya bukan obat penenang. Tapi firman Tuhan bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saya ulang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya saja. Artinya ini satu-satunya. Jadi seharusnya tidak ada cara lain untuk kita bisa tenang kecuali kita mendekatkan diri sama Tuhan. Setuju saudara sampai di sini sama saya? Nah, kenapa begitu kita dekat sama Tuhan kok kita menjadi tenang? Ternyata ayat selanjutnya bilang begini, daripadanya lah keselamatanku. Dan saya yakin banyak orang percaya pernah baca ayat ini. Pernah dengar ayat ini, bahkan mungkin berkali-kali kita sering nyanyi lagunya. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Banyak lagu yang ditulis dari ayat ini. Dan sayangnya seringkali ada banyak orang percaya yang belum mengalami realita ayat ini. Jujur, kita sering menyanyikan lagu ini. Tapi sangat disayangkan, banyak dari kita belum mengalami realita ayat ini. Sebab itu Tuhan ingatkan gini. Ternyata ketenangan orang percaya bukan karena gak ada masalah. Setuju saudara? Tapi ketenangan kita sebagai orang percaya karena ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju sama-sama boleh katakan amin. Amin. Itu sebabnya pemazmur telah mengalami realita ayat ini. Makanya dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Nah, waktu saya renungkan ini saya tiba di sebuah kesimpulan bahwa dengan kata lain, ketenangan kita itu hasil dari kedekatan kita dengan Tuhan. Setuju? Saya ulang, ketenangan orang percaya itu ternyata adalah hasil dari kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi ketenangan adalah hanya akibat dari kedekatan. Kedekatan dengan Tuhan. Berharap saudara bisa ikuti saya sampai di sini. Saya akan masuk ke satu bagian ini dan saudara perlu dengar baik. Sadarkah saudara bahwa kedekatan itu dimulai dari pengenalan? Setuju saudara? Saya gak mungkin dekat sama seseorang kalau saya gak kenal. Benar ya? Dan untuk kenal saya harus jumpa dulu. Saudara, mudah-mudahan bisa jelas. Saya kasih contoh. Saya begitu dekat dengan seorang wanita. Namanya Priscilia. Hari ini dia istri saya. Sebelum saya begitu dekat, saya harus kenal dulu. Gak mungkin saya bisa dekat kalau saya gak kenal. Benar? Semakin saya kenal, semakin saya dekat. Tapi untuk kenal, saya harus berjumpa dulu. Ada satu peristiwa yang namanya perjumpaan dulu. Sampai di sini, bisa ngikuti saya ya. Harus ada kita jumpa dulu, baru kita kenalan. Jadi jumpa, kenal, dekat, nikah kita jadi suami istri. Dan saya ingat betul saya jumpa dia pertama kali di mana. Saya nggak usah bilang deh. Dan saya sangat yakin setiap orang percaya pasti sebenarnya memiliki kerinduan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Setuju saudara? Nah, salah satunya kenapa? Buktinya bahwa saudara dan saya hadir di kebaktian pagi hari ini. Tadi siang saya bilang, sebetulnya kita punya, tadi pagi saya bilang, sebetulnya kita punya kesempatan untuk tidur lebih lama. Atau siang ini pun kita masih bisa punya kesempatan tidur lebih lama.
Tapi kita memilih untuk ada di tempat ini. Kita bahkan bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Tapi tentu kita sadar bahwa ternyata kita butuh Tuhan. Itu sebabnya di akhir zaman ini kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita tahu ketika kita mendekatkan diri sama Tuhan, kita mendapatkan ketenangan. Amin semua, amin saudara sampai di sini. Itu sebabnya saya melihat banyak orang percaya berkata gini, saya ingin makin dekat dengan Tuhan. Mungkin saudara juga berkata begitu. Terus saudara bilang, tapi kok susah? Ternyata hasrat untuk dekat dengan Tuhan tidak menjamin saudara dekat dengan Tuhan. Ingat tadi urut-urutannya? Dimulai dengan kenal, dimulai dengan jumpa, lalu kenal, jadi dekat. Nah, pertanyaan pagi hari ini, kita mau bercermin. Kita ada di level kedekatan yang mana dengan Tuhan? Dari level-level yang tadi. Nah, kenapa ini penting untuk kita pahami? Paling tidak minimal supaya kita bisa menyadari kita ada di posisi mana hari ini. Kalau saudara melakukan sebuah perjalanan, tentu kita butuh peta. Peta akan menunjukkan ke kita bagaimana kita sampai ke tujuan. Tapi selain itu, peta juga akan menjelaskan kepada kita hari ini ada di posisi mana. Dan tahapan-tahapan mana yang akan kita lalui, tahapan-tahapan apa yang akan kita lalui demi kita mencapai tujuan. Jadi saya sungguh berharap siang hari ini kita bercermin, kita ada di level yang mana. Jadi saya sangat yakin setiap orang percaya tanpa kecuali pasti rindu untuk bertumbuh. Setuju saudara? Saya sangat meyakinkan itu. Bahwa semua dari kita sangat rindu untuk bertumbuh dalam pengenalan dan kedekatan sama Tuhan. Nah, yang jadi masalahnya ini, menurut saudara, apa yang menjadi parameter pertumbuhan kerohanian yang tepat? Karena sering kali ada banyak orang berpikir, saya merasa. Ada orang banyak merasa semakin bertumbuh untuk dekat dengan Tuhan. Tapi saya mau bilang pagi hari ini, pertumbuhan bukan di area perasaan. Pertumbuhan tidak bicara dengan area perasaan. Tapi sesuatu yang harus dibuktikan dan dapat diukur. Makanya pagi hari ini saya bilang, kita merefleksikan diri kita pagi ini, siang ini, kita sedang ada di posisi mana. Amin saudara. Pertanyaannya tadi adalah pertumbuhan itu bukan cuma area perasaan, tetapi sesuatu yang harus kita bisa ukur dan dibuktikan. Nah, bicara tentang hal ini maka saya jadi ingat sebuah ayat. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat kita berkata gini. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka, apa saudara? Mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar dan apa saudara? Mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ternyata definisi hidup kekal menurut Yesus itu adalah mengenal Tuhan. Jadi parameter pertumbuhan kerohanian kita harusnya kita ukur dengan ayat ini. Ini akan menjadi parameter kita. Apakah kita semakin bertumbuh dalam pengenalan dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin saudara. Nah, dan ketika saya tahu, saya terkejut. Kata mengenal ternyata mengandung arti kedewasaan. Kata mengenal dari bahasa aslinya adalah ginosko. Saudara mungkin pernah dengar pengajaran-pengajaran mengenai kata ini. Tadi saya bilang bahwa ini adalah kata-kata orang dewasa. Karena dari bahasa aslinya ginosko itu diterjemahkan sexual intercourse between man and woman. Jadi ginosko berarti hubungan intim suami istri. Jadi dengan kata lain, pengenalan yang Tuhan mau dari kehidupan saudara dan saya bukan hanya sebatas tahu.
tahu dari kata orang, tahu dari khotbah-khotbah. Tapi Tuhan mau kita sungguh-sungguh kenal. Benar-benar kenal. Kenal secara intim, kenal secara mendalam. Benar-benar kita ngalami. Sampai di sini, saudara bisa ikuti saya. Yang bisa ikuti coba kira-kira lambai-lambaikan tangan supaya bisa meyakinkan saya. Karena kita akan masuk ke poin intinya. Ada 4 level pengenalan yang Tuhan mau kita bercermin pada siang hari ini. Ada 4 level pengenalan akan Tuhan yang akan menjadi cerminan buat kita pagi hari ini. Yang pertama, level pengenalan yang pertama menurut saya adalah perjumpaan agama. Dan kita tidak dapat memungkiri bahwa ada banyak orang percaya sebetulnya baru ada di level ini. Yaitu perjumpaan dengan agama. Pertanyaan yang saya mau ajukan buat saudara pada pagi hari ini. Kira-kira menurut saudara, apa yang membuat saya beragama Kristen? Kenapa saya nggak memilih agama lain? Misalnya, apakah karena teman hidup saya? Atau ada pertanyaan selanjutnya, begini. Apakah kekristenan hanya sebatas agama warisan? Saya sampaikan buat saudara satu survei yang dilakukan di Amerika. Ini survei cukup lama, 2002. Ini survei mengejutkan. Ditemukan 70% dari pelajar sekolah menengah atas yang rajin beribadah setiap hari Minggu tidak lagi datang beribadah di hari Minggu ketika mereka meninggalkan rumah orang tuanya. Nah, kesimpulan apa yang saudara dapat? Yang saya dapatkan adalah gini. Ternyata selama ini mereka beribadah karena tekanan orang tua. Itu 2002. 21 tahun yang lalu. Betul ya? Udah cukup lama. Bagaimana dengan hari ini? Apakah keadaan lebih baik? Ternyata tidak. Dan kita lihat berita-berita bahwa gereja ditutup, dialihfungsikan banyak. Jadi sport center, jadi museum, dan lain sebagainya. Jadi terbukti bahwa ketika mereka berpisah dengan orang tua, mereka tidak lagi mempunyai motivasi untuk datang beribadah di hari Minggu. Bukankah hari ini kita jumpai di luar sana? Ada banyak anak-anak muda, ada banyak anak-anak remaja yang sebetulnya Kristen. Tapi Kristennya baru berjumpa dengan agama. Dan kita gak bisa pungkiri. Dan gak ada yang salah, saudara. Gak ada yang salah. Kalau pagi hari ini saudara bilang, saya kayaknya baru ada di level ini deh, perjumpaan dengan agama. Saya mau bilang, gak ada yang salah. Yang salah adalah kalau saudara berhenti di level ini terus. Itu salah. Tapi kita gak mau berhenti di level itu terus. Amin saudara. Nah ada survei lain yang lebih mengejutkan. 2006 di Amerika. 8 dari 10 orang percaya ternyata tidak pernah mengalami pengalaman dengan hadirat Tuhan. Apa kesimpulan saya? Bahwa ternyata dengan datangnya saudara di kebaktian atau rajinnya saudara datang di kebaktian, itu tidak menjamin saudara mengalami Tuhan. Sepertinya kabar buruk. Kita berharap bahwa setiap ibadah minggu kita boleh mengalami Tuhan. Tapi yang menyedihkan ternyata ada banyak orang sebetulnya baru berjumpa dengan agama. Dan mereka tidak pernah beranjak dari titik ini. Nah, ada hal penting yang saya mau saudara kita renungkan sama-sama. Halnya gini. Sependapatkah saudara dengan saya bahwa aktivitas dan rutinitas penyembahan kita ternyata tidak menjamin pengenalan kita akan Tuhan? Mari kita periksa diri kita hari-hari ini. Aktivitas dan rutinitas penyembahan kita ternyata tidak menjamin kita mengenal Tuhan.
Saudara boleh angkat tangan, saudara boleh tepuk tangan, lompat bahkan. Tapi ternyata rutinitas penyembahan kita tidak menjamin kita mengenal Tuhan dengan benar. Nah, dari mana saya bisa katakan ini? Dari sini. Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22 bilang begini. Ini Yesus yang berkata. Kamu, jadi ini adalah percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dari ayat ini saya dapat satu kesimpulan kembali bahwa ternyata aktivitas dan rutinitas penyembahan kita tidak menjamin kita mengenal akan Tuhan. Menyedihkan, saudara. Tidak membuktikan bahwa sebetulnya bahwa kita sedang sungguh-sungguh memiliki pengenalan akan Tuhan yang sedang kita sembah. Itu sebabnya kita perlu waspadai kita perlu mewaspadai ketika kita ada di level ini. Apa yang perlu kita waspadai dari level ini? Menurut saya adalah jebakannya. Pengetahuan tanpa pengenalan. Saudara, semakin rajin saudara beribadah, semakin banyak yang saudara akan tahu. Semakin banyak saudara dengar khotbah-khotbah, saudara yang dari nggak tahu apa-apa, saudara jadi banyak tahu. Saya percaya saudara jadi banyak tahu. Jadi nggak ada yang salah dengan pengetahuannya, tapi yang salah kalau kita puas hanya itu. Yang jadi masalah apakah saudara mengalami atau tidak, itu lebih penting. Itu tadi level pertama. 4 level pengenalan. Yang pertama tadi apa? Perjumpaan dengan agama. Yang kedua, yang saya catat di sini adalah perkenalan. Jadi ingat, jumpa dulu baru kenalan. Nah, level perkenalan ini bicara perjumpaan atau pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi Tuhan bukanlah lagi sebatas pengetahuan, tapi Tuhan menjadi pengalaman. Nah, di level ini kita bukan cuma tahu, tapi kita udah mulai mengalami pengalaman dengan hadirat Tuhan. Nah, kita perlu pahami bahwa kekristenan itu adalah pengalaman pribadi seseorang dengan Tuhan. Bukan hanya sebatas agama. Jadi kita pandanglah bahwa kekristenan ketika kita mengakui diri kita Kristen, harusnya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena bukan hanya sebagai predikat agama. Berapa banyak saudara hari ini yang beragama Kristen? Sebetulnya saya nggak harus tanya. Tapi saya mau meyakinkan diri sama saudara bahwa saudara bukan Kristen karena label agama, tapi saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Nah, di level ini, kedua ini, kita bisa temukan, kita bisa jumpai, kita alami ketika mungkin kita ikut retret, kita ikut ibadah, atau mungkin di ruang-ruang doa kita pada saat kita lagi saat teduh. Atau bahkan mungkin di tempat-tempat di mana kita nggak pernah duga. Ambil contoh ketika saudara sedang mengendarai kendaraan, macet. Tiba-tiba ada satu pribadi yang datang menemui saudara. Dan ternyata dia adalah Tuhan. Saudara pernah punya pengalaman itu? Level 2 yaitu perkenalan tadi. Jadi kalau saudara sudah sampai di level ini saudara sudah mulai mengalami, udah mulai punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Nah, tapi apakah kita cukup puas di level 2 ini? Harusnya tidak. Kita harus merindukan untuk masuk ke level ketiga. Tadi apa level pertama? Berjumpa dengan agama. Yang kedua perkenalan. Nah, kita rindukan untuk kita masuk ke level berikut yaitu pengenalan. Apa saudara? Pengenalan. Nah, kira-kira beda enggak? Perkenalan dan pengenalan. Di level ini, saya terinspirasi dengan seorang tokoh yang sangat terkenal. Orang itu bernama Salomo. Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Salomo?
Salomo adalah seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan 2 kali. Tahu kisahnya? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi 2 kali. Kisahnya Tuhan menjumpai dia. Dia punya pengalaman 2 kali dengan Tuhan. Dengan kata lain, Salomo itu sebetulnya mengalami perkenalan dengan Tuhan. Tapi Salomo, menurut saya, adalah contoh dari seorang yang mengalami perjumpaan, tapi tidak berlanjut pada pengenalan. Jadi, perjumpaannya Salomo adalah perjumpaan yang tidak berlanjut pada pengenalan. Saya ambil contoh. Mungkinkah kita cuma berkenalan tanpa berlanjut pada pengenalan? Sangat mungkin. Mungkin ternyata. Saya ambil contoh. Anggap saja kita gak saling kenal. Ketika bubaran gereja, kita baru bersalaman kenalan. Nama saya Heri. Saudara jadi tahu nama saya jadi tahu nama saudara. Kita boleh tukar-tukaran nomor handphone. Jangan tukar-tukaran handphonenya ya, nomornya ya. Kita boleh tukar-tukaran nomor handphone. Dan saudara mengalami perjumpaan gak? Jumpa gak sama saya? Jumpa gak sama saya? Jumpa. Tapi yang jadi pertanyaan saya, apakah perjumpaan kita akan berlanjut dengan pengenalan? Belum tentu. Beda cerita. Saudara berharap bisa ikut saya sampai di sini ya. Jadi ada perkenalan yang tidak berlanjut dengan pengenalan. Nah, mengapa saya berani berkata tanpa bermaksud menghakimi, Salomo adalah contoh dari seorang man of wisdom. Tapi dia tidak mengenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari mana? Dari buah hidupnya. Menurut saya dari buah hidupnya. Kalau dia punya 700 istri dan 300 gundik, itu cerminan dari kekosongan hatinya. Bisa nangkap apa yang saya maksudkan? Itu adalah cerminan dari kekosongan hatinya. Dia mengalami hikmat yang luar biasa kalau kita baca kisahnya. Seseorang yang dipenuhi hikmat. Dia punya pengalaman hikmat dengan Tuhan. Dan tidak ada orang yang dapat menandingi hikmatnya Salomo. Tapi sayangnya, dia lupa satu nasihat dari ayahnya. Apa nasihatnya? Kita baca kisahnya. Kita baca 1 Tawari 28 ayat 9. Ini nasihatnya. Jadi ternyata di akhir hidup dari Daud meninggalkan satu pesan penting buat anaknya Salomo. Dan kalau kita tahu perikop dari ayat ini, perikopnya berjudul bahwa pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Dan engkau, anakku, Salomo. Apa saudara boleh tolong bacakan ini? Kenallah Allahnya ayahmu. Saudara, kekayaan bisa saudara wariskan. Setuju? Tapi pengenalan akan Tuhan tidak akan pernah dapat saudara wariskan. Tidak akan pernah dapat saudara wariskan buat anak saudara. Itu sebabnya Daud sadar betul. Dia pesankan ini buat anaknya. Daud adalah orang yang benar-benar mengalami Tuhan, mengenal Tuhan secara intim. Bahkan Tuhan bilang, orang ini punya hati yang luar biasa sama saya. Dan Daud telah mengalami manfaat dari pengenalan itu. Yang ngomong hanya dekat Allah saja aku tenang siapa? Daud. Karena Daud mengalami realita dari ayat ini. Itu sebabnya selain mewariskan kekayaan buat anaknya, dia mewariskan satu hal penting, yaitu kenalilah Allahnya ayahmu. Tapi sayangnya,
Salomo gagal memahami dan menghidupinya dalam kehidupannya. Daud bilang, kenalah Allahnya ayahmu. Saudara, siang hari ini mungkin kita pernah mengalami Tuhan di masa yang lalu. Tapi pengenalan akan Tuhan itu harusnya bersifat progresif. Setuju sama saya? Nah, di dalam Filipi 3 ayat 10, ini adalah curhatan, cetusan hati dari Paulus, berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kata mengenal di dalam Amplified Bible terjemahan diterjemahkan dengan pengalaman. Experientially. Jadi pengalaman secara mendalam. Pengalaman yang utuh dan komplit. Jadi apa yang saya mau katakan sama saudara pagi hari ini? Mungkin kita baru di level agama. Jangan berhenti sampai di situ. Saudara harus merindukan mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Oke, setelah saudara mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, apakah puas sampai di sana? Tentu tidak. Karena ada banyak orang yang hari ini pernah berjumpa dengan Tuhan, tapi tidak pernah berlanjut dengan pengenalan. Saya berharap saudara belajar sesuatu pagi hari ini. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke poin atau level keempat, perhatikan ini saudara. Harga bayar dari pengenalan ternyata adalah konsistensi membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan demi untuk mendapat pertolongannya, tapi demi untuk bertumbuhnya pengenalan. Harga bayar dari pengenalan akan Tuhan ternyata adalah konsistensi membangun hubungannya dengannya. Bukan untuk demi memperoleh pertolongan, tapi demi bertumbuhnya pengenalan. Maafkan saya. Ternyata ada banyak orang percaya yang hari ini datang sama Tuhan karena kebutuhan. Kita datang sama Tuhan dalam doa-doa kita dengan didasari kita ingin ditolong, kita butuh berkatnya, kita butuh mujizatnya. Tapi pertanyaan saya adalah apakah saudara mulai mengalami pertumbuhan kerinduan untuk semakin mengenalnya? Level keempat. Setelah tadi level yang pertama level perjumpaan dengan agama. Level kedua adalah perkenalan. Level ketiga adalah pengenalan. Dan yang keempat menurut saya yang tertinggi. Ini minggu lalu Bapak Gembala sudah singgung. Adalah persahabatan. Karena di level persahabatan ini kita udah bicara tentang area perasaan saudara. Kepada siapa saudara berbagi cerita, berbagi perasaan saudara? Kepada orang yang pertama saudara jumpai sembarangan? Yang saudara baru kenal? Tentu enggak. Sebuah hubungan yang dibangun dari konsistensi dari hari ke hari, disitulah kepercayaan mulai terbangun. Dan disitulah perasaan mulai dibagi. Nah, ayatnya di mana? Kita lihat. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Ini yang Yesus katakan. Kamu adalah sahabatku. Jadi yang Yesus Tuhan kita inginkan, kita bukan hanya sampai di level hamba, tapi Dia ingin kita menjadi sahabat. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah, apa saudara? Memberitahukan kepada kamu. Apa saudara? Segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi di level persahabatan itu sudah bicara sampai bagi rahasia. Gak ada yang disembunyikan. Bisa ikuti saya sampai di sini ya. Jadi saya mau ajak saudara merenung pagi hari ini. Kalau kita telusuri Alkitab. Tidak semua tokoh
Dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Tidak semua tokoh yang memiliki hubungan persahabatan dengan Tuhan. Tidak semua. Tokoh demi tokoh kalau kita telusuri, ternyata tidak semua yang mencapai titik bersahabat dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Saudara ada di level mana? Saya nggak tahu. Ada banyak orang yang cuma puas berhenti di level 3. Tapi nggak puas, nggak pengen sampai ke level 4. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu benar-benar memandang Abraham adalah sahabatnya? Ingat, sahabat itu udah bicara keterbukaan. Udah di area perasaan. Coba kita baca ayat ini. Kejadian 18, ayat 17 sampai 18. Berpikirlah Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sudah lihat, jadi dia bercerita, dia membuka diri kepada seorang yang bernama Abraham. Mengapa? Karena Abraham mempunyai pengenalan yang intim yang namanya persahabatan. Saya katakan sekali lagi, saya nggak tahu saudara ada di level berapa. Tapi saya sungguh berharap minimal siang ini kita bercermin, kita ada di level mana. Ingat tadi seperti peta, tidak hanya menunjukkan saudara ada di tidak hanya membantu saudara untuk mencapai tujuan, tapi saudara akan tahu saudara hari ini ada di posisi yang mana dan tahapan-tahapan apa yang akan saudara lalui. Amin. Nah, nggak ada yang salah kalau mungkin saudara siang hari ini bilang gini, jujur saya berkata, kayaknya saya baru di level pertama. It's okay. Saudara jangan tertekan, jangan merasa terintimidasi, tapi jangan puas. Jangan berhenti di situ, tapi rindukan untuk berkata, Tuhan, aku gak cuma puas tahu tentang Tuhan, tapi aku mau sungguh-sungguh ngalami Engkau. Begitu kita ngalami, saudara akan masuk ke level 2, perkenalan. Tapi apakah waktu mengalami jamahan Tuhan, terus langsung saudara puas sampai di situ? Harusnya enggak, saudara. Saudara harus rindukan bahwa ternyata yang dia rindukan adalah pengenalan. Pengenalan yang dalam. Itu sebabnya mulai bangun hubungan. Mulai belajar mengerti apa yang dia mau dan apa yang dia nggak mau. Mulai berikan waktu untuk kita tidak hanya datang meminta pertolongannya, tapi berikan waktu untuk kita datang mendengar isi hatinya. Untuk kita datang mendengar apa yang jadi maunya. Dan saat itu kita akan masuk ke level namanya persahabatan. Kasih saya waktu 5 menit. Saya akan tutup dengan apa manfaat bertumbuhnya pengenalan. Kalau tadi levelnya pengenalan, sekarang apa manfaat bertumbuhnya pengenalan? Ingat tadi, jumpa, kenal, pengenalan, sahabat. Nah yang pertama, saudara setuju gak sama saya bahwa ternyata ada hubungan yang erat antara pengenalan dan iman. Ingat, level kepercayaan kita terhadap seseorang tidak pernah melebihi level pengenalan kita akan orang itu. Saya ulang. Level kepercayaan kita terhadap seseorang ternyata itu tidak pernah melebihi level pengenalan kita akan orang itu. Kenapa saudara gak percaya? Kenapa saudara susah percaya? Karena saudara belum kenal. Tapi begitu kita kenal, maka kita akan mulai percaya. Itu yang pertama. Jadi kalau saudara ingat tadi cerita saya di awal, makanya semakin saya kenal seorang yang namanya Priscilia, saya akan makin percaya sama dia.
tadinya 500.000 satu bulan, sekarang jadi 1 juta satu bulan. Semakin saya percaya, saya nggak ragu lagi kasih dia uang belanjaan. Karena saya semakin kenal. Karena saya tahu ketika saya kenal, saya tahu dia akan alokasikan uang saya dengan bertanggung jawab secermat-cermatnya. Saudara bisa menangkap poin yang pertama, bahwa ternyata ada hubungan antara pengenalan dengan iman. Nah, ada banyak orang bilang begini, Pak, saya tuh pengen iman saya semakin kuat. Kita juga pengen tentunya. Bagaimana mungkin saudara makin hari makin beriman dan makin percaya kepada Tuhan, tapi saudara gak mau makin kenal sama dia? Mustahil. Justru ketika kita semakin kenal sama dia tanpa sadar, disitulah kita mulai bertumbuh dalam pengenalan yang sesungguhnya. Disitulah sebenarnya tanpa sadar kita sedang bertumbuh dalam kepercayaan terhadap Tuhan. Tadi itu yang pertama. Nah yang kedua, ternyata ada hubungan antara pengenalan dan kasih. Apa bedanya iman dan kasih? Setuju gak sama saya? Semakin kita kenal sama Tuhan, semakin kita kenal kebaikan-kebaikannya. Semakin kita kenal kebaikan-kebaikannya, semakin kita mengasihinya. Betul? Saya jamin. Nah, apa bedanya sama orang? Kalau sama orang semakin kita kenal, semakin akan kita temukan kekurangan-kekurangannya. Tapi kalau sama Tuhan, semakin saudara kenal, saudara akan temukan kelebihan-kelebihannya. Ini saya suka bilang begini nih, saudara coba ada orang yang saudara kagumi, yang saudara idolakan, coba saudara kenali dia. Bergaul dengan dia sungguh-sungguh. Saya percaya saudara akan banyak ketemukan kekurangan-kekurangannya. Tapi semakin saudara bergaul dengan Tuhan, semakin saudara akan temukan kelebihan-kelebihan dan kehebatan-kehebatannya. Dan itu akan membuat harusnya saudara semakin takjub, semakin kagum dan semakin mengasihi dia. Amin. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, ternyata ada hubungan pengenalan dan kekuatan. Dari mana saya bisa tahu ini? Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Sudah lihat, sampai murtad, dibujuk sampai murtad. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Apa yang saya mau sampaikan dari ayat ini? Ternyata ada banyak orang yang tetap kuat. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang enggak. Tapi ada kabar baiknya, semakin saudara bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, iman semakin bertumbuh, kasih semakin bertumbuh, kekuatan semakin bertumbuh. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Ternyata ada hubungan antara pengenalan dan ketenangan. Ingat yang tadi kita bahas di awal? Ternyata ada hubungan antara pengenalan dan ketenangan. Ketika saudara semakin bertumbuh dalam pengenalan, maka akibat dari pengenalan adalah ketenangan. Betul? Ingat yang tadi saya katakan, ketenangan adalah hanya akibat dari kedekatan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan kedekatan itu bicara pengenalan, saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi siang hari ini, jangan berdoa minta ketenangan. Karena ketenangan hanyalah akibat dari kedekatan. Tapi berdoalah, minta, kejarlah kedekatan pribadi. Yaitu pengenalan akan pribadi Tuhan. Maka otomatis ketenangan menjadi bagian dalam hidup saudara. Amin. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada siang hari ini. Saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenal
Biarlah ini bukan kita ucapkan dengan tanpa satu kerinduan. Tapi kita mau ucapkan lagu ini menjadi satu kerinduan hati kita pada siang hari ini. Bahwa sungguh-sungguh Tuhan, gak ada lain yang ingin saya kenal. Gak ada lain yang lebih pengen saya kenal selain Engkau. Dan ku ingin mengenal-Mu lebih dari segalanya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang pernah aku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Hari ini mari kita periksa diri kita. Jangan-jangan kita terlalu sibuk, kita terlalu bersemangat bicara tentang Tuhan sama orang lain. Tapi kita lupa dan kita gak punya waktu untuk bicara dengan Tuhan. Kita lupa untuk bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena kita sibuk bicara tentang Tuhan. Tapi siang hari ini, yuk kembalikan dirimu. Bicara dengan Tuhan. Kalau saudara dulu pernah berjumpa dengan dia secara pribadi. Saya gak tahu saudara pernah berjumpa dengan dia di mana. Dalam pergumulanmu mungkin. Di retret mungkin, di ibadah mungkin, di ruang doamu. Tapi siang hari ini saya mau bilang gini. Jangan mengagungkan perjumpaan, jangan terlalu memuja perjumpaan. Karena yang lebih penting dari itu, apakah perjumpaanmu dilanjutkan dengan pengenalan atau tidak. Itu lebih penting saudara. Karena hari ini ada banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan. Tapi mereka tidak pernah berlanjut dengan pengenalan. Dan saya berdoa orang itu bukan saudara di siang hari ini. Tapi kita memiliki kerinduan untuk kita melanjutkan perjumpaan kita dengan pengenalan. Pengenalan pribadi dengan Tuhan. Mari kita rubah sikap hati kita siang hari ini. Kalau mungkin kita sering datang sama Tuhan hanya karena kebutuhan. Siang hari ini yuk mulai kita datang sama Tuhan karena kerinduan. Amin saudara. Ketika kita belajar datang dengan kerinduan. Bukan dengan maksud bahwa kita mendapatkan pertolongannya. Tuhan bukan yang gak mau menolong saudara. Tapi awali sikap hatimu dengan benar. Bahwa saya datang karena saya merindukan Engkau Tuhan. Ketika saudara datang karena saudara rindu akan Tuhan. Ya mungkin masalahmu belum selesai. Tapi Tuhan akan merubah hatimu. Tuhan akan merubah sikap hatimu untuk melihat masalahmu. Untuk melihat pergumulanmu. Dia tidak lagi menjadi beban. Tapi engkau akan berkata pada masalahmu. Aku bersyukur atas setiap kejadian dalam hidupku. Karena aku tahu melalui pergumulan ini. Tuhan sedang melatih otot-otot rohaniku. Untuk aku semakin terbang lebih tinggi. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. 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 Biarlah ini bukan hanya dari mulut kami Tuhan. Tapi sungguh-sungguh keluar dari isi hati kami. Bahwa kami merindukan untuk mengenal Engkau secara pribadi. Lebih dari segalanya yang pernah kami kenal. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terus Engkau ingatkan kami. Engkau ajar kami. Karena memang sesungguhnya kami butuh diajar. Untuk kami semakin mengerti isi hati-Mu. Bapa,
beri kami hati yang mudah dibentuk. Hati yang mudah Tuhan kenali ketika kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan, kalau Engkau dapatkan sikap hati kami yang salah. Tapi siang hari ini hamba berdoa, kami percaya Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan, ada sukacita untuk kami menerima setiap firman-Mu. Dan kami mau belajar, merindukan, melakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kita sama-sama yang diberkati katakan, amin.